Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidela Anindya Putri dengan NIM 71014210029, Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan branding dan marketing produk pada mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan Rombel 303 dengan dosen pengampu Ibu Ratih Ayu Pratiwindya, mohon maaf, Ibu Ratih Ayu Pratiwinindya, SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun membranding produk cemilan kering atau jajanan ringan, yaitu keripik kaca atau biasa yang kita sebut sebagai kripca. Dalam membranding dan marketing produk ini terdapat 5 aspek dalam membranding. Yang pertama yaitu ada alasan pemilihan produk, yang kedua pasar sasaran, yang ketiga proses branding, yang keempat alasan pemilihan platform pemasaran, dan yang terakhir yang kelima yaitu rencana dan proses pemasaran di platform yang dipilih. Oke, next. Yang aspek pertama ini yaitu alasan pemilihan produk. Nah, apa sih alasan saya memilih membranding ataupun marketing produk cemilan kering, yaitu keripik kaca atau kripca? Nah, semenjak adanya pandemi COVID-19, banyak para remaja, khususnya mahasiswa dan orang dewasa lebih memilih untuk membeli kebutuhan pokok secara online, khususnya produk cemilan kering untuk menjadi teman saat mengerjakan tugas ataupun bisa juga sebagai cemilan saat bersantai. Nah, dengan melakukan jual beli secara online, hal ini juga dapat untuk mencegah penularan virus COVID-19. Nah, oleh karenanya, toko cemilan kering ini di Shopee banyak diburu pelanggan. Di samping itu, cara membeli cemilan di online shop bisa dilakukan pengguna Shopee secara praktis, hanya dalam beberapa klik saja. Nah, selain itu, cemilan juga merupakan makanan ringan yang bukan merupakan menu utama. Warga Jawa Barat itu sering memakan cemilan baik saat menonton hingga saat berkumpul bersama dengan teman ataupun keluarga. Nah, cemilan kering seperti kripca juga merupakan kebutuhan dasar manusia, artinya setiap hari orang mengonsumsi cemilan dan kejadian itu berulang-ulang. Konsumsi yang berulang merupakan potensi pasar yang besar. Nah, sehingga tercipta permintaan yang luar biasa dan menjadikan peluang bisnis kuliner tidak ada matinya. Nah, hal ini berbeda dengan bisnis barang elektronik misalnya. Orang biasanya menunggu waktu yang lama untuk mengumpulkan uang dan membelinya, dan belum tentu dia akan membelinya kembali dalam waktu 1 atau 2 tahun. Nah, beberapa jenis makanan yang laris dijual di Shopee itu seperti cemilan kering yang termasuk kripca, basreng, keripik-keripik yang lainnya, dan jajanan yang kekinian. Apalagi harga cemilan kering di Shopee seringkali lebih murah jika dibandingkan dengan harga-harga yang dijual secara offline, dan di Shopee juga banyak diskon dan promo unggulan daripada membeli di toko secara offline shop. Oke, selanjutnya yaitu ada aspek target pasar. Target pasar. Nah, langkah yang kedua yaitu target pasar. Nah, untuk target pasar produk cemilan kering seperti kripta ini di online shop adalah semua kalangan. Namun kripta ini sebagian besar diminati remaja khususnya mahasiswa dan orang dewasa karena
Sebagian besar itu pengguna e-commerce saat ini didominasi oleh para remaja dan orang dewasa. Seperti itu. Nah, untuk aspek yang ketiga yaitu ada proses branding. Nah, pada aspek proses branding ini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu membuat nama produk. Yang kedua, tentukan slogan brand. Yang ketiga, menentukan tampilan visual brand. Yang keempat, membuat logo. Dan yang terakhir yaitu konten promosi yang tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari proses brand produk keripik kaca yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu membuat nama produk. Nah, untuk nama produknya sendiri yaitu keripik kaca atau kripca daun jeruk sambal mercon. Nah, hal ini yang memiliki bentuk memiliki bentuk unik seperti kaca yang membuat keripik kaca banyak diminati oleh para eh, pemuda-pemuda seperti mahasiswa dan pada keripik kaca itu warnanya yang bening, jadi terlihat unik. Terus juga teksturnya garing dan rasa sambal mercon yang sangat pedas dan juga ditambah dengan campuran daun jeruk yang membuat sangat nikmat terutama bagi penikmat pedas seperti anak muda. Nah, untuk proses yang kedua yaitu ada tentukan slogan brand. Nah, pemberian slogan pada sebuah brand itu dapat membantu menunjukkan bagian kecil visi dan misi brand terkait sekaligus menjadi cara membuat brand sendiri yang cukup membantu. Untuk untuk produk cemilan kering kripca ini memiliki slogan brand yaitu pedesnya hot, harganya adem. Karena dengan kripca ini kan hot ya teman-teman, terus pedas dan harganya pun tidak kalah dengan harga-harga cemilan yang lainnya. Terus yang ketiga yaitu ada menentukan tampilan visual brand. Nah, mohon maaf, cara membuat brand sendiri itu selanjutnya yaitu dapat memulai menentukan bagaimana tampilan visual brand yang ingin dimiliki. Pada langkah ini dapat mulai dengan menentukan warna yang akan digunakan baik pada logo, packaging, maupun tampilan pada platform iklan. Nah, selanjutnya tentukan karakteristik font juga untuk setiap tulisan yang berkaitan dengan brand. Nah, pada produk kali ini yaitu keripik kaca menggunakan logo dan daftar menu cemilan dengan warna merah atau bisa dilihat dengan pada halaman pertama tadi itu kan ada stiker warna merah, nah itu seperti itu. Dan akan setiap pembelian satu produk itu akan mendapatkan satu stiker dan cemilan kripca ini akan dikemas menggunakan box berukuran 200 gram. Terus selanjutnya yaitu membuat logo. Nah, setelah menentukan warna dan packaging yang akan digunakan, cara membuat brand sendiri yang bisa dilakukan adalah membuat logo brand. Nah, logo merupakan wajah yang menunjukkan karakteristik dan tujuan brand kepada calon pelanggan. Dan pastikan untuk logo yang dapat disesuaikan pada setiap ukuran tanpa mengubah komponen di dalamnya. Nah, pada produk keripik kaca tersebut itu memiliki logo bisa dilihat sendiri pada halaman pertama itu kan ada logonya gitu di kayak stikernya. Nah, itu logo dari keripik kaca. Terus yang ketiga yaitu konten promosi yang tepat.
Nah, pada produk cemilan keripik kaca ini akan dipromosikan dengan membuat video produk yang kemudian video tersebut itu akan di-share di berbagai media, di berbagai media sosial dan platform digital seperti Shopee, dan hal ini agar menarik pelanggan buat membelinya seperti itu. Untuk aspek selanjutnya yaitu alasan pemilihan platform pasar. Nah, pada kali ini saya akan memilih berjualan produk keripik kaca tersebut di platform digital khususnya yaitu di Shopee. Nah, dengan berjualan di Shopee, saya tidak perlu repot mencari pelanggan baru, sebab pelangganlah yang akan mencari produk saya. Selain itu, saya bisa menjual produk ke siapapun dan dari manapun. Saya bisa menjangkau banyak target pasar baru tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya untuk iklan dan promosi. Selain itu, dalam harga dan produk 90% responden memilih Shopee dengan pertimbangan pemilihan produk yang lengkap, produk sesuai preferensi, kualitas baik, dan keaslian produk, harga, serta promo terbaik dan rangkaian pilihan brand yang ditawarkan. Di Shopee juga terdapat keuntungan yaitu dukungan untuk penjual secara luas dari customer service Shopee dan sistem dan layanan penjual yang dapat uh, saya akses melalui aplikasi Shopee. Promosi gratis untuk menarik pembeli dan meningkatkan penjual juga ada di Shopee. Nah, terintegrasi dengan sistem jasa kirim yang didukung Shopee untuk membantu bisnis saya berkembang. Untuk aspek yang selanjutnya, yaitu ada rencana dan proses marketing di platform yang dipilih. Nah, untuk aspek yang terakhir ini ada banyak. Yang pertama yaitu harus menonjolkan keistimewaan produk. Yang kedua, tampilan makanan. Yang ketiga, rasa dari makanan. Yang keempat, kemasan. Dan yang kelima yaitu promosi. Ini sama saja kayak tadi yang sudah saya jelaskan, tetapi ini akan saya jelaskan ulang. Yang pertama yaitu proses atau rencana saya dalam berjualan di platform yang saya pilih. Nah, untuk platform yang saya pilih ini menggunakan platform digital seperti Shopee. Nah, yang pertama harus menonjolkan keistimewaan produk. Pertama kali cara jualan makanan di online di Shopee ini adalah dengan membuka bisnis kuliner online dengan menonjolkan keistimewaan produk makanan atau minuman yang saya jual, dan ini penting juga melakukan branding produk karena pasalnya bukan cuma saya saja yang menjual produk tersebut. Nah, kalau saya bisa menunjukkan perbedaan produk yang saya jalankan dengan yang lain, maka calon pembeli akan melirik dan membeli produk saya. Akhirnya, setelah menemukan suatu hal yang unik terhadap produk yang saya jual, maka harus memberi nama produk. Nah, pemberian nama produk ini juga harus unik dan berbeda dari yang lain. Ini juga menjadi bagian penting ketika saya ataupun kalian semua mencari cara jualan makanan di online shop. Yang kedua ada tampilan makanan. Karena berjualan online, hal yang harus saya perhatikan adalah dari segi visual. Nah, bayangkan saja
kalian jika belanja di toko lalu pas melihat tampilan tokonya, kalian itu merasa tidak tertarik. Lalu apakah kalian akan membelinya? Nah, pastinya kalian akan memikirkan dulu dan apakah akan membeli dari produk tersebut. Nah, untuk tampilan dan Shopee saya maksimal, maka saya harus memperhatikan tampilan di Shopee ini. Nah, oleh karena itu, saya menyediakan jasa foto produk dan desain produk untuk memaksimalkan tampilan produk saya agar disukai oleh pelanggan dan kalian juga harus tahu juga mengenai cara memulai bisnis online. Selanjutnya yaitu rasa dari makanan. Selain memiliki tampilan yang menarik, saya juga harus memperhatikan rasa dari makanan yang saya jual tersebut. Nah, eh, mungkin dari banyak yang berjualan tentang keripik kaca, dimanapun itu sudah terkenal banget mengenai keripik kaca. Nah, mungkin dari itu saya bisa eh, ada keunikan dari rasa ataupun cemilan yang akan saya jual tersebut. Karena saya kira percuma kalaupun tampilannya aja yang menarik, tetapi rasanya yang nggak enak. Nah, nanti siapa yang mau membeli lagi produk saya ini? Nah, selain rasa yang enak, saya juga harus menjaga kualitas dan kebersihan makanan agar tetap terjaga. Nah, sehingga bisnis kuliner dapat bertahan lama dan jangan lupa eh, tetap berjalan jualan makanan di online shop. Terus yang keempat yaitu ada kemasan. Nah, tips lain yang harus saya perhatikan adalah kemasan produk. Bayangkan saja nih, kalian sudah memiliki kemasan yang baik. Apalagi di zaman sekarang ini, orang gampang tersentuh dengan packaging yang lucu. Nanti pada akhirnya mereka akan posting di sosial media dan eh, kalian mendapatkan iklan secara gratis. Mohon maaf, maksudnya saya akan mendapatkan iklan secara gratis dari customer yang sudah membeli produk saya yang saya jual ini. Nah, jadi pastikan hal ini itu harus benar-benar diperhatikan dalam melakukan uh, marketing produk. Selanjutnya yaitu ada promosi. Ini terakhir, uh, saya harus memperhatikan dalam melakukan promosi produk kuliner. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mempromosikan produk. Salah satunya adalah pada poin ketiga tadi. Selanjutnya agar eh, pasar kita semakin meluas dan terus bertambah, saya harus bisa memanfaatkan sosial media dengan memperbaiki kualitas agar produk kita menjadi jauh lebih baik. Nah, bisnis kuliner di Shopee memang sangat disarankan karena memudahkan para pembeli. Di samping itu, kita perlu membawa atau eh, menyewa toko dan kita bisa menjangkau banyak pembeli melalui aplikasi ini. Nah, selain itu, saya juga bisa menggunakan iklan jika berjualan di Shopee. Nah, namun tidak semua orang bisa melakukan cara iklan di Shopee. Ada yang sudah mengeluarkan budget banyak tapi hasilnya tidak sesuai. Dan ada juga yang mengeluarkan uang minimal tapi ternyata hasilnya malah lebih bagus. Nah, kalau saya ini lebih milih yang
uang minimal tapi hasilnya lebih bagus. Seperti itu ya teman-teman. Eh, untuk proses, mohon maaf, untuk aspek-aspek membranding dan marketing produk, satu persatu udah saya jelaskan. Eh, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.